gantian, oke? Kita mau sambil katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang mencuri yang Ganti. seperti obat hati yang senang. Tangannya coba gini. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Katakan. Tuhan senang. I kiss. Woo. Selamat datang di acara talk show lagi hari ini adik-adik. Ya, bersama saya Tony Starks ya. Acara talk show kita apa namanya adik-adik? Olga, obrolan serangga. Jadi khusus kita ngobrol-ngobrol dengan serangga hari ini, oke? Nah, hari ini kita akan mengundang ya tamu spesial kita. Lebih spesial dari yang pertama. Siapa itu? Beri tepuk tangan adik-adik buat Lebah. Kok kamu lagi? Saya Ya. cuman suaranya aja. Oke. Tapi saya bawa nih si lebahnya tuh. Wah, Lebah. Wah, Ya. lucu ya. Tapi kasihan sepertinya dia Ini kok ditutup karena dia selalu mencari yang ditoples kan? manis-manis. Iya. Oh, sebentar. Ya, saya harus nutup ini dulu karena ini saya- tamu kita hari ini adalah Lebah. Ya, jadi daripada jadi- nanti tersengat Nah, ya. Saya Oke. apa ini saya cukup kacamata aja deh. Ya, oke ya. Nah, adik-adik ya sekarang saya pinjam dulu ya. Oh siap, pegang Ya, yang ya, kenceng ya, ya, ya. ini nanti Ya, tutupnya ya, ya. lepas. Oke, oke, Oh, oke. ya. Lebahnya kayaknya nanti ini nggak akan lepas ya, nanti. coba-coba ya. Adik-adik lihat ya, ini adalah bintang tamu kita hari ini. Ya, si lebah. Ops, oke, Wah, hampir hati-hati, keluar ya. hati-hati, Oke. hati-hati. Wah, ya, ya, ya. Oke, Jadi oke. nyengat saya bahaya. Ya, harusnya dia tidak di dalam sini ya. Harusnya karena, sih tidak dia. Karena lebah ini kan dia selalu membuat yang manis-manis ya. Ya harusnya dia mencari ini. Tapi kan kalau mencari Saya yang takutnya manis-manis, nanti kalau dia nyengat. tidak di alam bebas, dia akan maksudnya apa yang dibuat itu akan kurang manis. Oh gitu. Maksudnya jadi bagaimana ya? Ya, maksudnya begini. Menurut Bapak Tony bagaimana? Maksudnya begini Tunggu, ya. tunggu. Mr. Tony, saya duduk nggak? Oh iya, lupa terus ya. Ya, saking asiknya ngobrol ya. Saya berdiri. Oh ya, capek silakan ini. duduk ya. Oke ya. Aduh, Silakan. akhirnya saya duduk. Aduh, Ya. saya capek ini cari Oke lebah. ya. Sambil ngobrol sama lebah. Ya, kita hari ini mau ngobrol sama si Babah ya. Ya, Babah. Babah ya, Babah ini ya. Babah Karena kuning. Babah hari ini adalah ya Babah yang dimasukkan ke dalam toples. Harusnya dia tidak hidup di dalam seperti itu adik-adik ya. Dia harusnya hidup di alam yang lebih bebas ya. Biar apa itu, Mr. Tony? Untuk menghasilkan sesuatu yang lebih manis. Yang lebih manis ya. Maksudnya jadi gimana ya? Maksudnya gini ya, lebah saja Tuhan ciptakan bisa membuat sesuatu yang lebih manis. Maksudnya bikin madu. Oh ya, bikin Iya. madu. Ya betul. Pinter kamu. Madu. Jadi si lebah itu mencari hal-hal yang manis untuk membuat madu di sarang mereka. Betul kan? Betul ya, Iya. tapi maksudnya saya juga bahwa kalau andai kata si Babah bisa membuat sesuatu lebih manis, kenapa manusia tidak bisa membuat hidupnya lebih manis? Coba, kalau begitu Mr. Tony gimana caranya membuat sesuatu yang lebih manis? Kasih contoh ya. Contohnya ya. Nah, coba, buat saya lebih manis gimana? Oke, kamu lihat apa yang saya bawa hari ini? Oh iya, itu seperti bunga. Ya, ini adalah bunga yang paling indah di dunia. Saya berikan buat kamu. Oh iya, terima kasih. Kamu akan merasa gimana kalau bisa Coba pegang ini, saya nggak bisa pegang. orang takut lepas ini. menerima hadiah dari seseorang? Ya ini biasanya kalau lebah itu cari-cari yang manis seperti bunga ini ya. Ini ada berapa yang lepas ini? Waduh, ulah lepas kok. Iya, untuk saya pakai ini ya. Nanti tuh, Oke. kalau gitu Tuhan juga bisa menciptakan lebih manis. Pasti, Dengan pastinya. cara memberi, Hah? dengan cara apa ini? Dengan cara apa?
Kamu pasti tahu caranya apa. Ya jangan pura-pura nanya ke saya. Kan kamu yang bilang tadi kan ya. Iya. Tuhan itu bisa membuat kita, membuat hidup kita menjadi lebih manis. Iya. Tapi saya sekarang saya merasa lebih manis, lebih bahagia. Lebih bahagia kan? Karena kamu memberi sesuatu yang indah buat saya. Iya, pastinya. Betul, ya. Jadi seperti lebah jadinya ya. Jadi maksudnya di sini ya. Banyak. Wah, Aduh, pas. Waduh, Jadi ini kok jadi banyak aduh, lebah? serangannya, aduh, Lebahnya bahaya kok nih. jadi tambah banyak. Udah, adik-adik. Wah, saya harus sampai kabur jumpa ini. adik-adik ya. Kita akan ketemu lagi dengan bintang tamu di minggu depan. Oke, sampai jumpa adik-adik. Dadah. Mari adik-adik, kita mau datang sama Tuhan. Karena Dia yang mengetahui setiap apa yang sedang kita pikirkan dan lakukan. Biarlah hati kita tertuju sama Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Biarlah Tuhan, setiap perbuatan kami Tuhan boleh mencerminkan perbuatan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh belajar Tuhan, untuk kami boleh mengasihi orang lain Tuhan, tanpa kami memilih-milih siapapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan hari ini kami boleh belajar. Buka hati kami Tuhan, biar kami siap untuk mendengar dan untuk melakukan setiap firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Bugs. Dalam tema ini kita akan belajar dari hewan-hewan kecil yang ada di sekitar kita. Meskipun mereka kecil, kita tidak boleh anggap remeh adik-adik. Melalui hewan-hewan kecil itu, kita akan belajar bahwa sesuatu yang kecil dapat berarti besar di dalam kehidupan kita. Setiap langkah-langkah kecil yang kita buat dapat membangun iman kita sehingga kita memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Little thing can make a big difference in our life. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Mazmur 19 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita ulangin lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oke, good job adik-adik. Cerita Alkitab untuk hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai ke 37, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Begini ceritanya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Haleluya. Adik-adik, lebah terbang ke sana kemari dan hinggap pada bunga-bunga. Mereka mengambil nektar dari bunga itu dan membawanya kembali ke sarang untuk membuat madu. Madu itu menjadi makanan bagi sekawanan lebah di dalam sarang dan juga dapat dinikmati oleh manusia, sehingga kita semua dapat merasakan manisnya madu. Adik-adik, Tuhan juga mau kita semua sebagai anak-anak Tuhan dapat selalu berbuat baik, sehingga membuat kehidupan orang-orang di sekitar kita menjadi lebih manis. Adik-adik, Tuhan mau kita untuk membuat hidup ini menjadi lebih manis untuk semua orang. Maka dari itu, Tuhan mau kita untuk berbuat baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita.
sama seperti lebah yang bekerja dengan keras untuk menghasilkan madu yang manis yang dapat kita nikmati. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kita juga harus berusaha untuk berbuat baik bagi sesama supaya hidup semua orang menjadi lebih manis. Hari ini kita akan belajar 2 hal supaya kita dapat berbuat baik dan menjadikan kehidupan semua orang yang kita temui menjadi lebih baik. Yang pertama, always be ready to help others. Adik-adik, jika kita perhatikan, banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan dan pertolongan tangan kita. Namun terkadang kita hanya memikirkan diri kita sendiri dan kita sibuk untuk melakukan apa yang kita suka. Tuhan mau kita untuk selalu siap sedia menolong dan membantu orang lain di sekitar kita supaya kita dapat membuat kehidupan mereka menjadi lebih manis. Untuk itu, kita harus mau berhenti sejenak dari kesibukan kita dan berhenti memikirkan diri kita sendiri dan mulai memikirkan orang lain. Kita lihat sekitar kita dengan hati yang gembira, kita mau membantu dan menolong orang lain. Saat melihat orang tua kita sedang membereskan rumah, kita bantu dengan segera. Lalu jika kita melihat teman kita kesulitan untuk belajar, kita bantu dengan belajar bersama sampai dia mengerti. Saat kita melihat orang lain bersedih, dalam kesulitan, kita hibur dan kita tolong dengan apa yang ia perlukan. Jika kita mau lakukan ini, maka kita akan membuat hidup orang-orang di sekitar kita menjadi lebih manis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, spread God's love to everyone. Tuhan sangat mengasihi kita adik-adik. Tuhan juga mengasihi semua orang. Tuhan tidak ingin anak-anaknya kesulitan. Maka ketika kita menghadapi situasi yang sulit, Tuhan pasti segera menolong kita. Tuhan dapat melakukan berbagai macam cara untuk menolong anak-anaknya yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan dapat mengirimkan orang lain untuk menolong kita saat kita mengalami kesulitan. Begitu juga dengan kita kepada orang lain adik-adik. Saat kita menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan, itu berarti kita sedang menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka tahu bahwa Tuhan juga mengasihi mereka. Dan Tuhan tidak ingin mereka mengalami kesulitan. Maka, jika kita mau berusaha untuk selalu berbuat baik kepada sesama, kita membuat hidup orang lain menjadi lebih manis. Dan kita menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka. Itu berarti Tuhan memakai kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik bagi Tuhan. Siapa yang mau melakukan perbuatan baik dan membuat hidup orang lain di sekitar kita menjadi lebih manis? Semua mau ya? Yuk katakan bersama dengan kakak, I want to do good to others and make the world a sweeter place. Kita ulangi sekali lagi ya. I want to do good to others and make the world a sweeter place. Amin. Yes. Oke, good job adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar hal yang baru. Kami mau mulai hari ini kami selalu menolong dan melihat sekitar kita supaya kami suka membantu orang lain, membantu sekitar kita, teman-teman, orang tua yang ada di rumah supaya kehidupan sekitar kita menjadi lebih manis karena ada Tuhan di dalam kami semua. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran Bugs kita minggu ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan dengan tema yang tidak kalah serunya. iKids, yay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas,
Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.